dari kekakuan seorang suami, dari kekakuan seorang ayah, dari kekakuan seorang ibu, dia akan menjadi imam nantinya. Dan dia menjadi lokomotif untuk gerbongnya, yaitu keluarga. Apa? Kalau ayahnya masuk neraka, ikut semua. Semuanya akan ikut. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi menjadi seorang imam itu sulit. Betul. Sangat sulit. Bukan hanya cuma memberikan uang untuk ini senang. Iya. Tidak bisa. Betul. Sulit. Sulit. Kalau saya bilang sulit, sulit. Saya pun diizinkan untuk dakwah oleh Allah Ta'ala. Itu saya juga merasa sulit. Betul. Saya harus berkata-kata gimana itu yang mendengarkan itu paham. Paham tanpa tersinggung. Tanpa tersinggung itu kan saya harus berpikir. Tanpa sakit hati dan ada ilmu yang kuat yang bisa sampai sampai kepada para jamaah. Itu sulit. Jangan merasa pandai. Saya belajar untuk tidak merasa pandai karena ini ilmu. Semua ayat Quran itu terkait, bukan terpotong-potong. Iya, itu dia. Kan gitu rata-rata kan terpotong. Sabarlah, jangan marah. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Titik. Iya. Pendalamannya di mana? Nggak ketemu. Dijelaskan di ayat lain juga. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa di dalam melakukan kehidupan sehari-hari itu sama kita mengerjakan isi Quran. Kalau kita sudah sejak awal itu sudah melenceng, ya sudah kita akan melenceng terus. Kita hanya lurusnya di titik sholat, di titik lain melenceng. Wong kita sendiri itu ngecek saudara kita yang lain itu nggak boleh kok. Iya betul. Betul ya. Betul. Nah itu kalau kita itu di taklim itu ngecek seseorang saudara kita, nggak boleh. Menjatuhkan kehormatan. Iya itu nggak boleh. Justru contohnya harus menjaga kehormatan. Harus menjaga kehormatan kalau itu saudara kita. Betul. Iya kan? Karena disinilah yang harus kita ketahui bahwa si imam yang kaku, arogan ini akhirnya menjerumuskan dirinya dan keluarganya ke dalam neraka. Nantinya dia nggak bisa menjalankan ku anfusakum wa alikum. Dan di dunia dia bikin sakit dirinya. Dan dia, padahal kalau dia bikin sakit, ayat yang lain ada. Wala nudikannahu minal adabil adna dunal adabil akbar. La'allahum yarji'un. Ayat yang belakang ini kuncinya la'allahum yarji'un. Dan Allah akan memberikan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Jadi orang harus berpikir siksa kecil di dunia untuk seseorang itu siapa ya? Apa ya? Siksa kecil untuk orang. Berarti kan yang nggak nyaman di tubuh. Yang nggak nyaman di tubuh itu apa? Sakit berarti. Karena hubungannya dengan siksa besar di akhirat. Lah siksa besar di akhirat itu apa? Berarti masuk neraka lah. Yang masuk neraka yang disiksa apa? Tubuh. Berarti kalau di dunia itu siksa kecil berarti sakit. Berarti seorang manusia muslim, kalau saya bilang muslim, kalau dia sakit di dunia dan dia tidak kembali ke jalan Allah, tadi la'allahum yarji'un ini adalah kuncinya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar itu Quran dan Sunnah. Berarti orang yang sakit diberi siksa kecil di dunia ini, dia harus kembali pada Quran dan Sunnah. Sudah diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima dari perbuatanmu sendiri. Berarti kalau sakit harus diterima itu dari perbuatan kita. Berarti kalau itu dari perbuatan kita, Allah menceritakan ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Tuhan. Keampunan Allah ini jelas, ini sudah dijelaskan banyak sekali. Ini berkaitan. Kenapa mau disuruh mohon ampunan? Karena ada kesalahan, ada dosa. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ini sudah dijelaskan. Dan bertobatlah kita kepada Allah. Kita disuruh bertobat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman. Kita yang beriman disuruh tobat. Kenapa? Orang yang beriman itu masih ada kesalahan, masih ada dosa. Seorang pendakwah itu tetap masih ada salah dan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dia tidak merasa ada dosa, dia sudah seperti malaikat. Iya kan gitu ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya bagaimana kita memahami hidup di dunia ini adalah alat untuk mencapai
surga, alat. Iya. Nah, alatnya ini harus kita selesaikan satu-satu. Lintalahum tadi lemah lembut kepada mereka, ayolah lemah lembut kepada istri, kepada anak-anak. Walaupun kita itu memberikan titipan nikmat dari Allah Ta'ala kepada istri, kepada anak-anak, ya jangan arogan. Yes, benar. Kan begitu ya? Yes. Si istri tahu suaminya juga kerja untuk dia, untuk anak-anaknya, hormatlah kepada suami. Lah ini kan begitu akhirnya. No. Si anak-anak juga seperti itu. Nanti ini keluarga ini benar sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang kita doakan. Jadi kita bentuk. Jadi doa itu enggak tuh, ya Allah berikanlah aku rezeki, terus nongkrong di kamar, enggak ada uangnya. Iya. Kecuali dia punya tuyul sama buto hijau ya. Dan disinilah yang harus kita ketahui. Kesulitan kita sebagai seorang muslim ini adalah untuk mencapai akhirat itu, di mana akhiratnya ini surga. Kalau akhiratnya sendiri itu sudah jenjangnya begitu. Jenjangnya itu pasti nanti di akhirat. Nah, untuk masuk surganya ini itu kan sulit. Betul. Nah, inilah butuh orang atau butuh pendakwah yang memang betul-betul diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala sehingga apa yang dia dakwahkan itu sampai. Karena orang dakwah itu kan nggak cuma memberikan ilmu agama, tetapi pemahaman menuju ke arah surga. Dan dia sendiri juga tidak hanya memberikan pemahaman saja, dia sendiri juga memberikan contoh. Kalau dia itu sebagai tangannya Rasulullah, dia juga harus belajar bagaimana orang itu menyontoh dia, sebagaimana orang mencontoh Rasul. Kan seperti itu. Nah, kalau dia arogan, kalau dia omongannya kasar, semua taklimnya itu kasar pasti. Itu banyak. Lah itu kan banyak nanti. Itu banyak. Nah, ini jangan seperti itu. Kasihlah pendalaman ilmu yang lebih bermanfaat nanti di akhirat. Bukan maunya saya ngomong benar, nggak urusan dia itu nerima atau enggak. Lo kan nggak seperti itu. Iya, itu dia. Kan kebanyakan begitu, nggak urusan dia nerima. Nah, iya, kan nggak boleh seperti itu. Sama-sama Muslim, kenapa harus seperti itu? Iya. Kenapa Muslim? Kenapa dia itu merasa dia dan dirinya yang dia bener aja, dalilnya dia bener aja? Loh, enggak seperti itu. Kalau itu sudah saudara, dilihat caranya, dia Allahnya jelas siapa, yang jelas nabinya siapa, kitabnya apa, kemudian dia mengimani tentang iman yang sudah dijelaskan. Itu saudara kita. Kenapa kita itu harus memusuhi karena beda pendapat ringan sebenarnya? Iya, benar. Itu pendapat ringan aja. Nah, inilah yang akhirnya di titik inilah fitnah Dajjal itu muncul. Jadi sudah saling memfitnah antara muslim satu dengan muslim yang lain, taklim yang satu dengan taklim yang lain. Muslim yang baik dihujat oleh muslim yang merasa dirinya lebih baik dan benar. Ini fitnah Dajjal itu sudah muncul. Walaupun orang itu dia baca surat Al-Kahfi, dia lupa kalau dia sendiri yang menyebarkan fitnah Dajjal itu di situ. Nah, ini yang tidak paham. Fitnah Dajjal itu bukan dari orang-orang yang non-Muslim. Dia nyusup ya ke dibisikannya itu nyusup sehingga dia sendiri melakukan rencananya dari Nah, itu. Nah, inilah yang harus kita sadari. Nah, ini harus kita ketahui ya dari awalnya dari keluarga kita dulu. Makanya carilah kajian dari orang-orang yang baik, dia bisa memberikan contoh, ya. Jangan yang keras. Ya jangan, ya keras sih boleh tapi ya jangan. Keras itu nanti kalau mau perang boleh lah ya. Tapi kalau nggak perang lu ngapain keras? Kan begitu. Sama saudara ngapain sekeras itu? Lah, kan, kalau umpamanya dengan saudara kenapa keras umpamanya? Kan nggak perlu juga. Lah, kalau saya nggak keras, dia malah menginjak saya. Loh, kalau saya, silahkan kalau saudaranya mau menginjak kamu. Loh, Ustadz, saya kan punya harga diri. Enggak. Selama dia muslim, biarin aja, nggak apa-apa. Apa sih mau diinjak? Kan hanya kata-kata. Kata-kata itu lewat mana sih? Hanya telinga sampai ke hati. Kalau kita yakin pada Allah Ta'ala, pasti kita diselamatkan oleh Allah. Ya harus seperti itu. Rasulullah juga sama seperti itu, diejek.
dikatain nggak karu-karuan, ya biasa saja, tetap aja dia itu memberikan pelajaran-pelajaran baik dari Allah Ta'ala. Kenapa harus kita itu hanya cuma dengan masalah kehormatan kita, yang kehormatan ini titipan Allah, kok kita itu malah Sebegitunya ya, nah, membalas. malah membalas. Enggak perlu. Ayo, kalau saya belajar benar-benar dari keluarga, kita belajar untuk tidak keras, tidak kaku. Iya. Jadi nanti kalau keluarga kita sakit, anak kita sakit, itu kan sebenarnya tanda dari itu ujian untuk kita. Ujian sebelah mana? Selama ini banyak dari teman-teman dakwah itu tidak bisa menjelaskan kenapa anak saya sakit, itu tidak bisa menjelaskan. Siapapun, kebanyakan nggak bisa. Ada sih langsung tahu anak saya sakit berarti dari saya. Nah itu alhamdulillah. Yang mana mutah-mutah mamanya. Oh, saya pernah dari salah satu orang pendakwah itu mutah itu urusannya ulu hati atau lambung. Kalau mutah itu dulu saya ingat kalau diberi masukan atau nasihat itu melawan. Nah dari situlah mulai dia belajar. Oh kayaknya saya ini kalau dikasih masukan selalu nolak. Dia mohon ampun. Habis itu anaknya sembuh. Lah itulah benar. Dari situ orang itu belajar. Berarti Allah itu dekat dengan urat nadi di leher, itu dijawab oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau mamanya mutah-mutah, udah bingung, udah sehari bingung, akhirnya dibawa ke rumah sakit, sembuh. Karena katanya kemarin anaknya sakit, iya alhamdulillah tetap, alhamdulillah sudah sembuh. Kenapa? Saya bawa ke rumah sakit, sudah sembuh. Titik. Padahal Kalau dia itu bilang dibawa ke rumah sakit sembuh, ditangani dokter sembuh, berarti dia menuhankan rumah sakit atau dokter. Itu hati-hati. Bukan saya menyalahkan rumah sakit dan dokter. Enggak. Menyikapinya itu bagaimana cara bicaranya itu. Karena kita ada malaikat raqib atid itu selalu menilai. Iya. Kan gitu. Nah ini sama itu dinilai. Ya saya bawa ke rumah sakit, alhamdulillah atas izin Allah, Allah masih memberikan kesembuhan. Oh bagus. Oke, contohnya. Jadi sebenarnya perbaikan itu dimulai dari kawamnya ya Ustaz. Jadi kalau bisa dari pemimpinnya biar lebih efektif berubah suatu keluarga, biar selama dunia akhirat sehat semua, enak semua kehidupannya barangkali gitu ya. Insya Allah. Jadi lebih bagus kawamnya dulu nih ya, harus dirubah barangkali. Belajar ya. kayak orang lari estafet itu loh. Iya, Mas. Misalnya kalau saya mau anak saya menerima takdir yang baik, berarti saya sendiri harus merubah diri saya menjadi baik dulu agar anak saya tidak mendapatkan ujian dari apa yang saya lakukan, keburukan yang saya lakukan, kira-kira gitu. Iya memang seperti Masya Allah. Intinya Itu kayak estafet kalau mau finish tuh yang keempat kita harus cepet larinya, terus nyambut lagi. Kalau kita lambat nggak mungkin seterusnya menang. Jadi kita dulu yang lebih baik. Seperti itu. Jadi takdir itu emang benar bisa kita buat sendiri ya. Contohnya kalau kita melakukan keburukan, akhirnya anak cucu kita itu akan menerima akibat dari keburukan yang kita lakukan. Sebenarnya takdir itu kita yang membuat itu betul, tapi Allah yang mengesahkan. Betul. Jadi sebenarnya itu semuanya ada dalam Quran. Kalau orang itu dia sholat, tapi dia perilakunya begini-begini, dia pasti nanti dapat takdirnya agak belok. Tapi nanti kalau dia sholat, dia ibadahnya begini, kemudian dia imannya itu nggak kuat, tapi ikhtiarnya kencang. Bisa aja nanti ikhtiarnya kencang, yang dia inginkan kan hartanya banyak, nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Karena apa? Kalau maunya dia hartanya banyak, dia bisa merusak iman, sehingga nggak dikasih sama Allah Ta'ala, karena itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Tunjukilah saya jalan yang lurus, itu sebenarnya salah satunya juga itu. Tapi orang protes, kenapa? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya kok masih begini aja ya Allah. Nah akhirnya dia suatu ketika ada pada saat dia sholat, ada yang menghujat Allah di otaknya. Nah itu skizofrenia. Banyak masalah-masalah penyakit yang berhubungan dengan kehidupan seseorang itu sehari-hari. Dan inilah sebenarnya dia merencanakan takdirnya sendiri. Allah tinggal mengesahkan aja. Kun. Kan gitu. Jadi kan gitu. Salah sendiri. Kan nggak bisa dinyalain Allah Ta'ala. Karena semuanya itu sudah diceritakan dalam Quran. Nih kalau kamu melenceng ini, kalau kamu imannya sekian, ini kalau imannya tinggi, kamu amanahnya kurang, kamu ini nanti dapatnya yang ini. Itu kan dia bikin sendiri sebenarnya. Tapi kalau dia ingin bikin baik beneran, ya lurus lah kan gitu. Cari yang benar-benar
orang yang memberikan kajian pemahaman ilmu agama itu benar-benar jelas, tidak ngambang-ngambang begitu. Ngambang itu maksudnya itu kan kalau sedekah kaya itu kan ngambang menurut saya. Kalau sedekah tolak bala itu ngambang menurut saya. Kalau memang diharapkan sedekah itu bisa menolak bala, iya, tapi kan kita tidak tahu yang mau ngenain kita itu bala atau sesuatu yang memang kita tidak tahu, kan nggak tahu kita. Padahal kita punya persepsi sendiri, padahal Allah tidak memberikan persepsi itu pada kita. Ya akhirnya kan itu persepsi kita, sehingga pada suatu ketika apa yang kita kerjakan nggak sesuai dengan persepsi, protes. Nah, itu dia. Protes nggak cuma di mana-mana, protes ya di YouTube dikeluarin. Saya sudah sedekah, saya sudah ini ya protes. Lah memang ajarannya nggak seperti itu, makanya dia protes. Lah kan kenapa? Kan saya ngikutin dia, saya ngikutin orang top ini. Lah kan enggak, belum tentu benar itu. Itu yang dia lihat dan dia tahu aja, di belakang itu ada dia kebaikan lainnya, dia mungkin nggak tahu dan dia nggak lakukan, makanya nggak dapat. Jadi dia lihat oh begitu gitu, padahal di belakangnya ada kerja keras atau apa, doa yang dia Pahala sedekah itu kan Allah yang menentukan, Nah, itu dia, Mas. bukan kita yang mengharuskan Allah menjadikan. Memberikan itu ya, mindset betul. kita. Karena pada saat mamanya kita bersedekah, pahalanya itu bisa aja keilmuan agama kita itu lebih tahu. Nah ini dia. Akhirnya akan diberi pahala, wujudnya apa? Hidayah. Nah, itu kan lebih mulia daripada hanya cuma sekedar balasan sedekah materi. Mulia itu benar-benar nanti di akhirat. Kalau materi itu dia benar. Justru pada saat kita sudah meninggal di dalam kubur kita, begitu kita tahu dulu kita pernah diberikan hidayah untuk sholat, itu jauh lebih berharga daripada kita tahu dulu kita dapat uang berapa miliar gitu ya. Karena terus kita tidak gunakan untuk kebaikan gitu. Jangan miliar lah, jangan miliar. Yang sekian juta saja. Mereka tetap ngiler. Yang sekian juta juga yang manfaat. Iya, kayak gitu jadi Paham juga. Haji. Kayaknya Mas Gigi harus sering datang nih Ustaz ya. Sering ngobrol bareng sama kita. Iya, benar-benar. Saya terus di rumah. Kayaknya banyak nih selain rumah tangga tadi kerjaan juga banyak. Iya betul. Iya, benar. Misalnya bos kita kan ya mungkin jadi kita di industri ya pertelevisian dan lain-lain, entertain dan lain-lain, itu menghadapi kan banyak yang atasan kita yang keras banget gitu ya, masih ada masih pengalaman pasti kan. Itu kan merupakan menurut aku kekakuan hati dan lain-lain. Aku takut mereka sakit, kemudian keluarga dan lain, kemudian mempengaruhi kami sebagai bawahan dan lain-lain untuk menerima bentakan itu, makian itu misalnya kayak gitu. Nah, mengingatkan itu gimana? Misalnya apakah kita doakan saja karena kita kan nggak berani ya gitu, atau misalnya ya gitu deh, ya pengalaman kan Mas. Itu Kita semua detailnya nanti next episode. Tapi paling tidak saya jawab dari kalimatnya Mas Gigi tadi. Kalau orang itu keras kaku, bagaimana dengan anak buah? Biarin. Karena orang keras kaku itu yang biasanya dicari itu harta. Hanya kehidupan, kesenangan dia. Iya. Itu orang keras kaku itu. Oh oke. Dunia ya. Pasti dunia. Nggak ada orang keras kaku itu akhirat itu enggak. Kalau dia akhirat, dia hanya sholat. Benar. Oke. Kalau baca Quran, enggak juga. Karena dia bacanya cuma Arabnya aja kalau orang Indonesia. Oh oke. Paham maksudnya? Iya. Karena kalau dia menerjemahkan tafsirnya, dia baca, dia mulai paham dia. Nggak boleh. Dia nggak boleh. Jadi biasanya orang yang keras kaku itu, siapapun orang itu, walaupun labelnya itu sama seperti kita itu berpeci, dia dunia. Oke. Dia dunia. Karena sebenarnya ada sesuatu hal, hadis yang ringan. Kalau seseorang itu memberi kemudahan kepada saudaranya di dunia, dia akan dimudahkan nantinya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Itu dijelaskan dalam hadis. Nah, hadis ini bisa aja semuanya terjadi. Jika seorang itu kaku di dunianya, Membuat sulit anak buahnya. membuat sulitnya anak buahnya, dia nanti juga akan dikakuin para malaikat dan Allah di akhirat. Ini nggak akan paham. Padahal hadis itu memang sudah benar. Itu salah satu ciri yang bisa kita terjemahkan besoknya. Kalau kita lemah lembut di dunia, kepada siapapun, kepada saudara kita, kepada orang yang non muslim pun kita lemah lembut.
Di akhirat itu ditemukan kalau sholat kita tertib, bacaan Quran kita tertib, puasa kita ngikutin, kan begitu-begitu nih. Jelas yang wajib kita ini. Iman kepada Allah Ta'ala jelas, menerima kalau dimaki itu bukan marah, tapi hanya memuji Allah. Loh kan, kita itu jelas tahu. Dimaki itu bukan apa namanya? Bukan membalas, malah kita itu memuji Allah. Beda kalau memang salah, kan beda. Kalau salah dengan kalau salah dimarah itu masih normal. Kalau saya bukan masalah benar ya, masih normal. Itu manusiawi, wong salah dimarah. Tapi kalau mamanya nggak salah, dimarah, di ini, sudah bertasbih aja pada Allah Ta'ala, nggak salah, kan gitu. Nah, hasilnya gimana? Persoalan dia besok sakit, biarin aja. Wong besok sakit itu kalau memang dia mati, Mas Kiki juga nggak tahu dia mati. Kan gitu. Maksudnya doain apa enggak paling setelah itu kan gitu. Doain Paling telah meninggal dunia 3 hari yang lalu bapak ini atau ibu ini momennya. Oh ya sudah. Bisa aja malah orang itu, oh ya dia sudah mendapatkan pahalanya sendiri. Malah gitu, iya sudah. Nah itu betul-betul. Jadi kemarin saya di debat sama, kan aku ajarin ke anak aku, kalau nanti ada yang salah kamu, menzolimi kamu atau ini, itu kan kita maaf. Pertama Quran bilang maafkan, kemudian minta tolong, ya Allah ampunkan, dan tolong diselamatkan. Enak banget dong, kalau enak banget, keadilannya di mana gitu. Nah, orang itu berarti agamanya kosong. Anaknya ini anaknya. Makanya aku jelasin. Iya, agamanya masih kosong. Perlu Walaupun dia diajarin sholat. Iya. Karena dia jarang baca Qurannya. Karena memang belum ngerti. Saya bilang kosong itu, dia hanya sholat. Dia hanya puasa. Dia hanya sholat, hanya puasa, baca Quran hanya Arabnya. Sehingga dia tidak membaca komplit. Kalau membaca komplit nanti tetap ketemu kok. Tetap betul. Hidayah itu ketemu. Gini, adilnya Allah tuh gini. Kita yang dizolimi kemudian marah dan mendem aja, Allah tegur pakai jadi sakit di sini mungkin ya. Apalagi orang yang menzolimi kita itu nggak akan lolos sedikit pun dari teguran Allah. Iya. Jadi disitulah keadilannya, nggak akan lolos sedikit pun walaupun kita tidak membalas secara langsung. Nah, kalau saya tambahi, Iya, Ustaz. kalau disakitin nggak usah mendem marah. Oh iya. Memuji Allah aja lah. Kenapa? Nanti kalau memuji Allah, nanti Allah akan memberikan rezeki di tempat lain. Lo kan seperti itu. Solusi. Nah itu solusinya begitu, bukan masalah Allah aja. Nggak perlu ya marah atau protes. Nggak perlu. Kenapa? Loh, kita itu kan sudah dijelaskan. Tunjukilah saya jalan yang lurus. Betul. Nih. Kalau memang kita itu tahu bahwa semua kehidupan kita itu ujian, berarti yang kita hadapi itu adalah ujian. Kalau sudah banyak orang-orang yang dakwah itu bilang ujian itu untuk meningkatkan iman, kan gitu? Iya. Saya tambahin lagi, kalau lulus. Benar, Ustaz. Iya gitu, Iya, betul. harus dengan kalau lulus. Iya. Loh kalau lulus itu ditambahin? Enggak, tetap kalau lulus. Kalau kamu nggak lulus, ya enggak. Iya. Kalau lulus ya itu meningkat imannya. Karena apa? Ngerti. Karena ujian yang kita hadapi itu tidak kita dengerin. Hadapi itu berarti kita selesaikan. Harus ujian itu kita selesaikan. Kalau Allah memberikan ujian bagaimana susah cari uang dan pada saat susah dia dimaki orang, itu Allah itu akan memberikan petunjuk, akan diberi jalan nantinya kalau kamu bisa lulus menghadapi itu. Amin. Lulusnya adalah dengan memuji Allah dan menerima cacian itu dengan lapang dada. Itu dianggap oleh Allah Ta'ala lulus. Tunggu aja. Amin. Kan gitu. Tapi banyak orang Muslim yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit nggak mau berikhtiar tobat. Tobatnya kalau dokter sudah bilang nggak ada harapan, baru dia Astagfirullah. manggil para ustadz datang suruh doain biar sembuh. Kalau saya mau nggak seperti itu caranya. Iya, Ustaz. Harus sejak dini itu belajar biar nanti kalau ada kesulitan diselesaikan oleh Allah. Yang nyelesain kesulitan kita itu bukan kita kok. Benar. Benar. Benar gak sih? Benar. Yang menyelesaikan kesulitan itu siapa? Allah. Tapi bagi Pak Haji yang menyelesaikan kesulitan itu kadang-kadang Pak Haji sendiri. Kesulitannya, ngepel, selesain dia ngepel. Nah, selesai juga. Betulin pintu. Diselesain juga. Selesai. Apa itu ya? Perintah dari Permaisuri. Aku nggak tahu. Mesti sering-sering datang sini dah. Oh iya, siap. Kok nggak jawab sih?
Jadi intinya kita harus paham ujian itu memang selalu ada di depan, di sekitar kita. Kita selesaikan dengan baik. Yes. Jangan karena kita tidak suka dengan dalil yang orang lain, di mana dalil itu sebenarnya kita tidak tahu, jangan bilang haram itu, oh nggak boleh. Yeah. Kalau dia lihat, kita lihat, oh, itu yang dilakukan masih benar, masih ini, masih. Oh dia hanya salah biasa aja sebagai seorang manusia. Ya sudah, nggak apa-apa, biarin aja, namanya manusia salah itu normal kok. Bukan kita yang hebat-hebat aja, karena takutnya besok nggak taunya orang yang sukanya menyalahkan orang lain itu malah dibuka aibnya seseorang. Nah itu seperti itu bisa mas, bisa itu. Memang dia tidak merasa, tapi ya nanti akan terbuka. Makanya kita jangan sampai seperti itu. Belajar, ayo belajar. Jangan keras, jangan kaku, jangan emosional. Jangan merasa kalau momennya kayak Pak JJ di rumah. Ya kalau Pak JJ saya salut sama Pak JJ imam, tapi dia tidak merasa seperti imam kalau dia. Rendah hati barangkali beliau. Rendah hati itu salah. Imam tapi nggak merasa itu salah. Maksud saya itu mau cerita bisa sangat rendah hati. Nah, istilahnya itu zuhud sekali gitu. Tapi ya nggak tahu ya. Jadi ini harus kita ketahui bahwa kita belajar jangan merasa kita itu mampu, jangan merasa kita itu pintar, jangan merasa kita itu kaya, jangan merasa kita itu hebat, jangan merasa kita itu terkenal, jangan merasa kita orang Indonesia, jangan merasa kita golongan A, jangan merasa kita bangsa ini, bangsa. Allah tidak melihat itu. Kenapa? Coba kita lihat satu ayat. Inna akramakum indallahi atqakum, itu kan sudah dijelaskan bahwa yang mulia di hadapan Allah itu adalah yang takwa, bukan bangsa. Jadi kalau masih ada orang dengan bangsa tertentu masih gaya itu, ya dia gaya aja. Dan orang yang masih ngikutin gayanya orang itu, dia akan menjadi gerbong orang astagfirullah. Bagaimana? Kalau dia ngajarin tetap salah, dia akan salah seumur hidup. Karena tidak diajarkan tobat, tidak diajarkan untuk menghormati saudaranya sendiri. Nah ini tidak boleh. Islam itu sudah disuruh oleh Allah Ta'ala, kalau namanya Islam itu sudah keluarga, sudah saudara, sudah jelas. Jangan malah disakitin. Allah tidak menyuruh nyakitin. Ada orang munafik, Rasul juga gak memaki. Nah, itu dia. Ya kan gitu? Itu. Padahal itu juga umatnya nggak memaki. Nah inilah yang harus kita contoh. Itu yang jelas munafik aja, Rasul enggak. Bagaimana dengan kita? Kita itu memaki. Ya. Padahal kita Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, keluarga bukan, memaki malah. Merasa lebih baik. Merasa lebih baik ya. Nah itulah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi. Amin. Begitu ya. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita belajar semuanya. Belajar jangan sampai kita itu kaku, emosional di dalam keluarga. Nanti kita akan mencetak anak-anak kita itu anak-anak yang lebih kaku daripada kita, lebih emosional daripada kita, lebih tidak mendengarkan nasihat orang tua daripada kita. Makanya ayo sedini mungkin kita taubat pada Allah Ta'ala. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya salah. Jadi kita harus benar-benar belajar. Dari sini mudah-mudahan bisa menjadikan pengalaman kita, sehingga kita senantiasa betul-betul ditunjukkan oleh Allah Ta'ala jalan lurus untuk kita. Amin. Amin. Karena jujur, kalau umpamanya kita mengucap ayat tersebut setiap kali kita sholat, jujur kalau boleh saya itu mengajak berpikir, kita itu sebenarnya sudah diberi jalan dengan ujian yang ada di sekitar kita oleh Allah Ta'ala, tapi tidak pernah tahu bahwa itu salah satu jalan menuju jalan yang lurus. Jarang sangat tahu. Hanya ego kita ini yang memilih itu, memilih ini karena dunia, karena kelihatan hebatnya, kelihatan itu kan kita. Nah itu manusia. Tidak esensi keilmuan beneran, tidak dilihat orangnya, hanya dilihat formnya aja. Nggak bisa seperti itu. Ayo kita belajar, mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita nanti
digolongkan orang-orang yang senantiasa bisa mensyukuri semua hal yang kita terima dari kehidupan kita dari Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup kira-kira? Iya, makasih. Puas ya? Wah, mantap. Puas banget. Terima kasih Pak Ustadz Danu penjelasannya. Terima kasih Mas Kiki, Pak DJ. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, waktu jualah yang memisahkan kita ya pada pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada konten-konten kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.